Oke, sekarang jalan lurus. Kita coba top speed gaspol. Jadi itu selamat datang di vlog Omobi. Nah, sekarang kami berada di Nusa Dua, Bali, dan di sini ada rental mobil-mobil listrik Toyota. Nah, ini merupakan bentuk pedulinya Toyota terhadap ini apa? We Love Bali Movement. Ya, ada yang bisa ditanya-tanya nggak sih? Ya, ini sebenarnya untuk mendukung program dari pemerintah sendiri ya, dari Menteri pariwisata juga kan menginginkan supaya Bali itu sebagai contoh pariwisata ya, pariwisata new normal, dan juga kita mendukung pemerintah untuk go green ya. Jadi kita dengan mobil listrik ini kita mendukung pemerintah untuk mengurangi polusi dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan bensin. Jadi kita memproduksikan mobil listrik untuk masyarakat. Betul. Nah, ini kan mobil belum dijual oleh Toyota, tapi Anda bisa mencoba di sini, disewakan. Berapa sewanya kalau yang Seaport? Ya, jadi untuk Toyota Seaport kita punya 2 seater itu 88.000 per jam. 88.000 per jam. Oke, tapi malam harus pulang lagi di sini untuk di-charge ya? Iya, betul. Nah, itu sudah kami review di channel Motomobi. Tunggu videonya di channel Motomobi, belum keluar mungkin ya. Pada video kali ini kami ingin mencoba yang single seater. Nah, yang single seater nih berapa? 50.000 per jam ya? 55.000 per jam. 55.000 per jam kita ke mobilnya. Bukan ini yang 2 seater. Mobilnya adalah yang ini, Toyota Coms. Lihat dari bentuknya. Ini seperti kepala dinosaurus robot. Kepalanya aja tapi. Ada matanya dengan halogen biasa. Ada 2 mata dan 2 lampu sen. Ada plat nomornya proper, ini adalah mobil. Dan rodanya kecil sekali. Kecil sekali ini. Karena diesel damnya. Ini ukurannya lebarnya 145, tebalnya 70, dan diameter velg 12 inch. Kecil. Aduh, lebarnya cuma setangan begini. Wah, tuh interiornya. Jadi mobil ini harusnya tidak ada pintunya, seperti Renault Twizy. Nah, ini di Indonesia dibikin pintu karena peraturan dari ujung sini sampai ujung sini, namun kebukanya dari sini. Ya, harusnya model tanpa pintu. Setir racing. Dan karena tidak ada AC-nya, dia hanya pakai kipas angin. Harus dinyalain dulu baru kipas angin nyala. Setir racing, terus ada instrumen cluster digital, kaca model geser yang dibuat di Indonesia, pintu kanan kiri ya. Jadi Anda bisa pilih mau keluar lewat kanan, luar kiri. Padahal hanya 2 macam automatic transmission, tapi ini single gear. Ternyata ada bagasinya. Luas juga bagasinya. Tidak muat stick golf, tapi ini lumayan luas. Kotak bagasi maksimal 30 gram. Ya, mudah-mudahan orangnya nggak ada batasan beratnya. Ternyata kaca belakangnya bisa dibuka untuk ekstra angin, karena ini nggak ada AC-nya ya sama sekali. Listrik yang dipakai itu benar-benar hanya untuk drivetrain-nya ya, bukannya segini. Ini kaca belakangnya aslinya nggak ada ya? Aslinya pintu dan kaca belakang aslinya nggak ada. Joknya gini simpel sekali ya. Ngidupinnya itu pakai anak kunci biasa. Diinjek rem. Udah on ini. Udah on. Ya, shifternya ini. Ke depan, mundur, belakang, maju. Start dan netral situ. Ini kipas angin tuh bisa nyala? Bisa. Blower. Ini kalau dikasih es batu belakangnya bisa dingin kali ini. Dingin dong. Dingin air dikit. Rem tangannya normal seperti mobil biasa. Bawahnya kejepit gini. Atur dulu.
Posisinya tadi aneh, ke joknya tuh agak nggak ngedongak gitu loh, agak nungging gitu. Setir nggak ada power steering. Ada seat beltnya proper. Kita tutup pintu. Oke, sini jalan, turunin ke drive. Ada central locknya. Ada spionnya, ada sennya. Kami pernah mencoba Renault Twizy bersama dengan Bung Fitra berdua, boncengan. Dan kami coba top speednya juga, itu 80 km per jam ini klipnya. 66, 68, 69, 70, 71, 72, loncat, 75, lari 200 ini, 80, yeay. Nah kalau Toyota Coms ini nanti akan kita coba, jangan tutup videonya. Tidak se-smooth jalannya yang cepot sih, tapi ini bisa jalan. Nah ini nggak keras-keras amat suspensinya. Oh, digoyangin dikit dia miring-miring. Semakin kencang, semakin kental terdengar, gabung sama suara kipas anginnya. Ini benar-benar buat pengganti motor aja gitu ya. Ingin naik motor tapi nggak suka menjaga keseimbangan dan nggak suka palanya kena matahari, ya ini yang paling tepat, Toyota Coms. Ini sayang sekali nggak ada spion tengahnya ya. Karena kalau ada spion tengah pasti akan ngaca ke muka sendiri. Hanya ada spion kanan kiri, tapi very useful. Belok kenceng, miring. Ini sepertinya ada regenerative braking juga, jadi begitu rem disentuh sedikit itu ada nahannya bukan nahan karakter rem, tapi nahan karakter motor listrik. Untuk Toyota Seaport yang tadi kami tidak tayangkan di channel Omobi, kami hanya tayangkan di channel Motomobi karena itu harus kami bikin secara proper, karena itu mobil mungkin akan dijual di Indonesia nantinya dan mungkin Anda ingin mobil itu. Jadi kami review secara proper di channel Motomobi. Kalau yang ini buat bersenang-senang aja, makanya kami tayangkan di sini channel Omobi. Kecil sekali loh. Kecilnya itu benar-benar hampir seperti naik motor. Jadi jalan sekecil apapun kita tidak peduli, masuk aja mobil ini. Nah, masuk gang kayak apa? Masuk, ya kan? Gang senggol, masuk. Nggak kenceng ya. Ini mobil sama sekali nggak bisa dibilang kenceng, pelan. Tapi dia akan melaju terus. Ya seamless, jadi nggak ada perbinaan gigi, nggak ada apa, karena memang nggak pakai gigi, nggak pakai gearbox. Lumayan sennya, kalau kita pasang kasih sen, setirnya kita balik, itu akan balik sendiri sennya. Colak-colak dikit setirnya miring-miring. Seru sih ini. Ini jaraknya, range-nya ini katanya 50 km saja sudah harus di-charge lagi. Gak apa-apa kalau buat sekitaran Nusa Dua, mungkin Jimbaran gitu. Kalau udah masuk tol ke sana-sana dipastikan tidak pulang kehabisan baterai. Setirnya seperti nggak nempel sama sekali ke roda depan.
nggak ada rasa feedback, nggak ada apa, dan kurang direct. Tapi begitu setirnya kita belokkan agak banyak, bodinya tuh langsung miring. Apakah ini masa depan? I don't know. Mungkin aja masa depan kalau misalnya ini sudah pakai AC ya, buat rumah kantor. Dan ini bayangkan kalau ada seperti ini nyelip di antara mobil-mobil di tengah-tengah kemacetan, pasti kesel juga. Orang bisa punya atap tapi nyelip-nyelip kayak nanjak. Berat, nanjaknya berat, oke. Berat, bukan karena berat badan kami. Nanjaknya nggak terlalu parah, tapi terasa sekali. Zigzag. Seru sih, mengubah arahnya pakai ada miringnya berlawanan arah daripada motor. Oke, ngejar chase car kita yang dia tidak ada effort sama sekali ngegas, itu lumayan ada effort di sini karena ini nggak lari sama sekali. 41 km per jam, nggak naik lagi karena ini tanjakan. Di depan tanjakan yang lebih parah lagi. Oke. Tapi bayangkan ya, ini di Bali seperti ini ya, kanan kiri pepohonan, ini mereka pasti senang. Waduh, mobil listrik ya, tidak merusak lingkungan. Oke, sekarang kita turunan dia akan regenerate listriknya. Kayak nggak ada indikator apa di sini. Setirnya nggak perlu steering berat. Kayak dapat sekali atau enggak? Aduh, dapat sekali lu dia. Dapat sekali. Toyota Coms, sebenarnya generasi pertamanya itu ada tahun 2000. Jadi pertama kali Coms dibuat itu tahun 2000, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian tahun 2012 lahirlah yang seperti kepala dinosaurus ini. Motor listriknya ada di belakang, 5 kW saja untuk memberikan tenaga ke dua roda belakang. Wah. Dan baterainya ini kami nggak tahu berapa kWh. Cuma bisa maksimum 50 km aja jaraknya. Ternyata di Jepang sana ada model pintu kanvas begitu. Masih dingin dari sana kalau pakai begini. Kalau pas musim dingin. Nah, ternyata ada kepraktisan lagi sini. Tuh ada STNK-nya. Kalau per mobil, lampu yang lainnya di sini. Ini simple tuh. Simple sekali. Harusnya bikin lebih halus ya ini. Tapi nggak apa-apa. Dalam negeri ada cup holdernya lumayan dan kecil. Ini krem dulu buat hidup ya. Strip meter ada meter doang. Nah, ini juga ada indikator kalau motor listriknya kepanasan. Wipernya ada di sini, makanya lampunya di sini. High beam nggak bisa. Oh, ini high beam. Low beamnya mana? Penyala terus posisinya. Nggak rapet. Mendingan nggak usah pakai pintu deh. Indonesia tuh indah sekali ya. Udah pakai seatbelt, nah. Gas.
Ya motor 5 kW lumayan bisa nanjak yang santai-santai, tapi nanjak yang berat-berat katanya benar-benar draining baterainya sekali. Fungsinya ini apa ya? Apa fungsi mobil ini ya? Buat ke pasar gitu. Orang-orang Jepang tuh bikin ini buat apa? Commuting ke kantor, ya ini sebagai pengganti motor aja gitu kan. Cuma nggak bisa di parkiran motor juga, nggak bisa benar-benar nyelip-nyelip sana sini juga. Tapi ya setelah dipikir-pikir, ini penting juga mobil ini. Ya, kalau kita naik motor dikejar jaing, itu bisa gigit kaki kalau kita nggak sigap. Kalau ini nggak, kita aman di dalam shelter yang aman. Tidak digigit jaing. Miring-miring. Ada klaksonnya. Kenceng juga klaksonnya. Ke dalam kabin kencengnya. Ya sekarang jalan lurus. Kita coba top speed, gaspol. Go. 36, 37, 38, 43, 44, 46, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 63 km per jam. Top speed 64 sekarang. Top speed dengan bobot kami Toyota Cross. Ya itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Otomobil dan Best Mobil apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Seru sekali naik ini. Saya cuma 50 km. Tapi orang ke Bali itu kan biasanya jarang gitu yang sendiri. Terus kemudian jalan-jalan sendirian naik mobil begini. Setidaknya pacarnya atau enggak pacar lah, istri. Pacar nggak boleh, sekamar berdua nanti. Dia cocok di Jakarta mungkin buat commuting, orang dari rumah ke kantor, rumah ke sekolah, rumah ke kampus. Safety-nya kami nggak tahu ya. Terima kasih telah menonton, nggak bisa habis video ini.